Pria itu mengendarai mobil untuk menjemput wanita menghadiri jamuan pribadi. Namun wanita itu melihat ada sekretaris pria itu duduk di kursi penumpang depan. Melihat itu wanita tanpa ragu berjalan mendekat, membuka pintu mobil dan meminta sekretaris turun. Ketika melihat sekretaris enggan turun, bahkan berani menantangnya tanpa rasa takut, wanita itu pun tak tahan lagi, kembali memerintahkannya turun. Sekretaris itu pun terpaksa dengan wajah pura-pura tersinggung pindah ke kursi belakang. Namun setelah wanita naik ke mobil, ia mendapati posisi duduk telah ditukar. Pria itu melihatnya marah, segera menenangkannya dengan sabar, dan membantu mengencangkan sabuk pengaman. Namun wanita itu mengatakan ia sudah tidak berminat pergi ke jamuan itu, lalu meminta sekretaris turun dari mobil. Dirinya akan pulang naik taksi. Akhirnya sekretaris pun terpaksa turun dengan malu. Keesokan harinya wanita tanpa sengaja melihat pria itu sedang memakaikan kalung kepada sekretaris. Pria itu masih pura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyapanya. Namun wanita itu langsung mengenali bahwa kalung itu sangat mahal, lalu meminta pria itu memberi penjelasan. Pria itu buru-buru menjelaskan bahwa karena sekretaris berprestasi akhir-akhir ini, maka ia memberinya kalung sebagai hadiah. Lagi pula $1 juta bagi mereka bukanlah masalah, dan berharap wanita itu tidak berpikir macam-macam. Mendengar penjelasannya, wanita itu tidak banyak bicara, hanya memintanya mentransfer $20 juta dalam 1 menit, dengan keterangan hadiah sukarela. Awalnya pria itu mengira wanita itu bercanda, namun detik berikutnya, wanita itu berjalan ke arah tumpukan barang antik. Dengan sekali sentuh vas langsung jatuh dan pecah. Meski pria itu menjelaskan bahwa vas itu satu-satunya di dunia, wanita itu tetap tak peduli. Bahkan mengatakan jika uang $20 juta tidak ditransfer, maka yang pecah berikutnya adalah lukisan senilai $20 juta. Pria itu akhirnya sadar situasi sudah serius, segera mengambil ponsel dan mentransfer uangnya. Setelah menerima uang, wanita itu akhirnya tenang. Saat itu pria itu langsung menyatakan bahwa di hatinya sejak awal hanya ada dia. Wanita itu pun memutuskan memberinya kesempatan lagi. Namun malamnya saat sendirian di rumah, wanita itu menerima pesan dari asisten yang memberitahu bahwa pria itu tetap membawa sekretaris ke jamuan pribadi, dan sekretaris itu bahkan pamer di media sosial. Wanita itu merasa kesabarannya kembali diuji, lalu langsung menelepon pria itu, menanyakan kenapa membiarkan sekretaris menggantikannya hadir di jamuan. Pria itu gugup dan mengatakan, urusan itu dibicarakan di rumah saja. Namun wanita itu terus menekan, hingga di depan para tamu ia membongkar hubungan mereka, bahkan memerintahkan pria itu menampar sekretaris di depan umum. Dalam keadaan terdesak pria itu pun melakukannya. Sekretaris yang kehilangan muka langsung pergi. Saat pria itu pulang, ia tahu wanita itu masih marah, lalu memeluknya erat, dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Melihat kesungguhannya, wanita itu memutuskan mempercayainya untuk terakhir kali. Keesokan harinya asisten wanita itu demi membela tuannya, mengumumkan pemecatan sekretaris di tempat. Mengira hubungan pria itu dengan sekretaris akan putus. Namun tak disangka sekretaris malah menangis dan mencari pria itu. Melihat wajah sekretaris yang mirip cinta pertamanya, pria itu jadi luluh. Lalu demi membelanya, ia langsung memecat asisten yang sudah bersama wanita itu 5 tahun, dan menempatkan sekretaris menggantikannya. Namun sekretaris itu berpura-pura khawatir. Apakah wanita itu akan marah karena asisten pribadinya dipecat tanpa izin? Pria itu salah paham mengira semua ini perintah wanita itu, lalu marah dan pulang untuk meminta penjelasan. Sampai di rumah ia langsung memecahkan vas di tangan wanita itu, dan menuduhnya mengusir sekretaris. Itu adalah pertama kalinya ia memarahi wanita itu demi sekretaris. Wanita itu merasa rumit. Meski pernikahan mereka awalnya hanyalah perjanjian bisnis, pria itu pernah tulus mencintainya. Namun semua berubah sejak sekretaris itu muncul, dan kini pria itu bahkan ingin pindah rumah demi sekretaris. Melihat punggung mereka pergi, wanita itu merasa hatinya mati, memutuskan mengakhiri pernikahan ini, lalu menelepon pengacara, meminta memulai pembagian harta.